Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandi Pratama, NPM 223510772. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang Rex Hook Explained terhadap Rex Hook. Lalu saya di sini akan membuat tugas 14 DPM. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa itu hooks. Yang pertama diperkenalkan pada React 16.8 itu versinya. Kedua, memungkinkan Anda atau mengaitkan ke fitur state dan siklus hidup React dalam komponen fungsional. Lalu yang ketiga, membuat komponen fungsional lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali. Lalu ada mengapa menggunakan hooks. Jadi ada tiga, menyadarkan kode, terutama untuk komponen yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan organisasi dan keterbacaan pada kode. Lalu yang ketiga, menuliskan komponen yang lebih ringkas dan mudah dipelihara. Lalu ada hook use state, itu tujuannya itu ada dua, mengolah state dalam komponen fungsional. Lalu yang kedua, mirip dan dengan this state dalam komponen kelas. Lalu ada di sini contoh codingan. Cons itu ibarat function itu di dalamnya set variable. Lalu dipanggil set function. Lalu sama dengan useState, yaitu nilai awal. Contoh, contoh itu counter sederhana. Yang kedua, menangani perubahan input. Lalu ada di sini hook use effects, yaitu tujuannya itu memiliki dua, melakukan efek samping dalam komponen fungsional. Yang kedua, seperti komponen did mount. Lalu komponen did update. Dan ketiga, komponen will out mount dalam komponen kelas. Codingannya itu yaitu ada use effect. Kita kasih tutup kurung, buka kurung sama tutup kurung, buka kurung. Lalu sama dengan lebih yaitu efek sampingnya. Lalu kita panggil array dependensinya. Contoh, pertama mengambil data dari IP. Lalu kedua mengatur langganan, yang ketiga membersihkan setelah efek samping. Lalu selanjutnya hooks use context, yaitu tujuannya itu membagi data antar komponen tanpa prop drilling. Cara kerjanya itu yang ketiga, membuat objek konteks menggunakan create context, yaitu buka kurung tutup kurung. Lalu yang kedua, memberikan nilai komponen yang membutuhkannya. Lalu yang ketiga, konsumsi nilai menggunakan hooks use context. Contoh, konteks tema dalam kurung mode terang atau gelap. Lalu kedua, autentikasi pada pengguna. Lalu selanjutnya ada hook use ref, yaitu tujuannya pertama, membuat objek ref dapat diubah yang dapat dipertahankan di seluruh render. Penggunanya ada tiga, mengakses elemen DOM secara langsung. Yang kedua, menyimpan nilai yang tidak menyebabkan render. Yang ketiga, membuat callback atau persistent. Ada hook use resolver, yaitu tujuannya mengolah logika state yang kompleks. Yang lalu kedua, alternatif untuk use state untuk pembaruan state yang lebih rumit. Cara kerjanya yang ada dua itu, menerima fungsi reducer dan state awal sebagai argumen. Yang kedua, mengaitkan tindakan untuk memperbarui state. Contoh, ada dua, menerapkan daftar tugas, lalu mengolah status formulir. Sebenarnya itu mengolah status formulir. Lalu ada hook use callback. Tujuannya memoise fungsi untuk mencegah re-render yang tidak perlu. Kapan digunakannya itu mengirim fungsi sebagai prop ke komponen anak. Lalu yang kedua, menghindari pembuatan ulang fungsi yang mahal. Lalu ada custom hooks, yaitu membuat logika yang dapat digunakan kembali. Extra logika ya, stateful, umum ke dalam konsep hook. Lalu meningkatkan organisasi yang keterbacaan kode. Contoh, hook use fetch untuk mengambil data. Lalu
ada kedua. Lalu yang keduanya itu hooks use the points untuk the points input. Lalu ada aturan hooks, hanya dipanggil hooks ini di tingkat teratas. Di dalam fungsi range atau hooks lainnya, tidak ada di dalam loop, kondisi, atau fungsi bersarang. Hanya dipanggil hooks dari fungsi range. Itu tidak ada dalam fungsi JavaScript biasa. Kesimpulannya itu manfaat utama komponen hooks, praktik terbaik untuk menulis hooks yang efektif, eksplorasi lebih lanjut dan sumber daya. Baik, itu saja saya akan dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.